Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini kembali saya sarikan dari kitab Talbis Iblis. Pembahasan kita malam ini Talbisul Iblis 'alal awam. Talbis iblis terhadap orang awam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna talbis. Namun agar menyegarkan kembali ingatan kita, pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan kembali sekilas makna talbis. Dalam pembahasan kita ada kata talbis, ada kata awam. Talbis dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab ini, kitab Talbis Iblis. Definisinya adalah izharul batil fi suratil haqq. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Membungkus sebuah kebatilan menjadi sebuah kebenaran kemudian diamalkan. Tentu juga termasuk ke dalam makna talbis membungkus suatu yang hak dengan keburukan sehingga dibenci, ditinggalkan dan dimusuhi. Pada pembahasan sebelumnya juga telah kita singgung bahwa al-jahlu, kebodohan, adalah merupakan celah yang besar yang akan dimanfaatkan oleh iblis dalam mental bis. Al-jahlu, kebodohan dalam urusan agama, merupakan celah yang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh iblis dalam mental bis. Saya mencoba mencari makna awam dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang disebut awam adalah umum, kebanyakan, berarti orang awam, orang umum. Orang awam, orang kebanyakan. Tidak istimewa, orang biasa, bukan ahli, bukan rohaniawan, bukan tentara. Nah, kalau di sini dalam KBBI termasuk bukan tentara. Ini kita lihat dulu dari kamus bahasa kita, bahasa Indonesia. Intinya awam itu adalah orang kebanyakan, orang biasa,
Berarti kalau orang awam dalam beragama, kebanyakan orang kebanyakan, yakni orang-orang biasa yang tidak mendalami, apalagi sebagai ahli agama. Artinya bukan ulama. Tentu dalam pengertian para ulama fikih, usul fikih dan lain sebagainya, tentu yang dimaksud dengan orang awam lebih kurang adalah orang-orang yang bukan mujtahid, bukan ulama yang berusaha mendalami ajaran agama ini kemudian bisa berfatwa. Tergambar sekilas bagi kita bahwa kalau kita kaitkan atau kita sebut orang awam dalam beragama adalah kebanyakan orang dalam beragama yang bukan ahli. Talbis iblis alal awam. Talbis iblis terhadap orang awam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ke-12 halaman 433 kitab Talbis Iblis, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa sungguh telah dijelaskan di bahagian awal bahwa sesungguhnya kebodohan adalah celah yang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh iblis untuk membuat fitnah. Gambaran umum. Sekarang ini kan zaman media sosial. Dipostinglah ceramah seorang ulama. Dikatakan dia ulama, banyak mengisi kajian ilmiah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya, ya mungkin udah sampai S3 atau bahkan sekalipun tidak mengikuti jenjang pendidikan formal, akan tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa, benar-benar dalam pemahamannya terhadap ajaran Islam. Ada ceramahnya yang diposting, ada video kajiannya diposting. Kita lihat komentar para netizen. Di situ akan kelihatan komentar orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Di situ akan kelihatan komentar orang awam atau orang yang berilmu. Itulah sebuah resiko atau sisi negatif media sosial. Saya lupa ada seseorang atau seorang ulama yang menganjurkan setiap kebaikan-kebaikan atau tentang kebenaran ajaran Islam, silahkan manfaatkan media yang ada. Sampaikan kemudian tinggalkan, jangan pedulikan komentar apapun gitu. Karena bisa jadi banyak orang lain yang akan dapat pencerahan. Tetapi yang sangat kita sayangkan, muncul di situ kalau kita lihat profilnya, pekerjaannya pedagang buah. Bukan berarti hina pedagang buah, tapi kalau waktunya habis di pasar, sekali lagi waktunya habis di pasar, ini bermakna sedikit waktunya untuk menuntut ilmu. Ya. Atau bahkan
pekerjaannya nggak menentu, bahkan sholat pun nggak kelihatan, tapi ngaku sebagai seorang muslim. Apa dia pantas memberikan komentar negatif terhadap video-video atau ceramah-ceramah ahli ilmu yang diposting di media? Sangat tidak pantas. Tapi orang-orang itu justru dengan sangat berani memberikan sebuah komentar dan tidak tahu siapa yang dikomentarinya. Bahkan mungkin dia lupa siapa dirinya gitu. Hati-hati, ini jari-jari ini yang digunakan untuk mengetik, menulis kata-kata yang tidak sopan terhadap ulama akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, orang awam betul-betul dimanfaatkan oleh iblis. Orang awam seakan-akan menjadi penyambung lidah iblis. Iblis mendatangi orang awam, terus membisikkan kepadanya tentang zat Allah. Ini kabar loh, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana ya'ti ahadakum." Sesungguhnya syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqul, seraya berkata, "Man khalaqak?" Siapa yang menciptakanmu? Fayaqul, "Allah." Maka orang yang dibisikinya itu akan menjawab, "Allah." Lihat halus cara iblis dalam membisikkan dan menggiring. Fayaqul, "Man khalaqas samawati wal ard?" Kemudian dia meneruskan pertanyaannya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka orang yang ditanya akan menjawab, fayaqul, Allah. Allah. Fayaqul, kemudian iblis bertanya lagi, man khalaqallah? Siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajada ahadukum syai'an min dzalik. Jika seseorang dibisiki yang seperti itu oleh iblis, oleh syaitan, falyaqul, hendaklah dia menjawab, hendaklah dia berkata, amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang awam akan didatangi oleh iblis dengan bisikan ini. Berarti yang tahu jawabannya siapa? Orang yang menuntut ilmu. Orang yang hadir dalam majelis ilmu. Orang yang bertanya kepada para ulama. Orang yang memuliakan ulama. Orang yang mengetahui hadis Nabi. Orang yang mengenal sunnah-sunnah Nabi. Nabi mengajarkan cara menjawabnya. Coba kalau tidak, apa jawaban kira-kira? Ya. Siapa ya? Akhirnya bakal ada orang awam yang menyibukkan dirinya
dengan memikirkan Allah. Lama-kelamaan bisa-bisa orang itu gila. Jadi apa jawabannya kalau dibisikkan? Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira berapa banyak kaum muslimin yang mengerti jawaban seperti ini? Kemudian juga iblis memperdayai orang-orang awam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya berhadapan langsung dengan orang seperti itu. Dan saya kasih pertanyaan, dia tidak bisa jawab. Apa dialog saya dengan dia? Saya berasal dari Danau A. Maksudnya tempat kelahiran saya di pinggir Danau A. Tempat kelahiran dia di pinggir Danau B. Kemudian saya katakan, wah kita sama-sama orang danau. Dialog diawali dari situ. Ini sekarang nih saya dengar nih perkataan orang kampung saya di Danau B katanya. Bisakah? Iya katanya. Saya sedang mendengar sekarang omongan orang di kampung saya. Loh kok bisa? Karena saya sudah mengetahui ilmu sami'. Oh. Sami' maha mendengar. Ya sifat Allah. Dengan mudahnya dia mengklaim dirinya. Saya telah menguasai ilmu sami'. Dengan cepat saya balas. Kalau begitu, kamu juga menguasai ilmu basir, maha melihat. Tolong tebak apa yang ada dalam kantong saya. Diam dia. Ayo tebak. Katanya kalau sudah, menurut saya kalau kamu sudah belajar ilmu sami', kamu akan belajar pula ilmu basir, maha melihat. Tembus pandang, jorok kamu ya. Nanti ngelihat emak-emak ya, lain pandanganmu ini. Coba tebak. Ketawa dia. Loh kok ketawa? Bilang aja nggak bisa jawab. Jawab kek ada duit 1.000 kecuci udah hancur. Jawab kek ada koin. Jawab kek ada debu. Baru dia terdiam. Orang awam diperdaya oleh iblis dalam sifat-sifat Allah. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang kita ruqyah lain yang bergerak tangan dia. Kok gerak tangan bapak? Saya tanya, kok tangannya gerak-gerak sendiri gitu? Ya enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Setelah itu dia menjawab, saya punya padepokan. Murid saya 400. Apa saja Bapak ajarkan? Saya mengajarkan ilmu dari Umar bin Khattab. Loh, bisa dapat langsung Pak? Dapat ini. Macam mana Pak? Seperti apa? Umpama, kalau saya memukul orang, itu bukan saya yang memukul, tapi Allah. Gitu Pak. Lihat cara iblis memplesetkan seseorang. Begitu ya Pak ya? Iya. Terus kalau orangnya mati? Kalau orangnya mati, di dunia saya dihukum, di akhirat tidak akan dihukum oleh Allah.
karena sesungguhnya yang memukul tadi bukan saya, tapi Allah. Maaf ya Pak, kalau Bapak nyolek anak gadis orang, terus Allah, Bapak tuduh Allah yang nyolek, terdiam. Terus ketika Bapak nyuri duit orang, itu Allah yang nyuri, terdiam. Kemudian saya katakan, hati-hati Pak dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Hati-hati. Jadi kalau jadi orang awam memang bisa berperilaku aneh-aneh. Maka ramaikanlah masjid-masjid dengan menghadiri majelis ilmu. Sekolahlah ke pesantren-pesantren, sekolah-sekolah Islam yang mempelajari ilmu agama yang lurus, agar kita tidak menjadi atau termasuk ke dalam kelompok orang-orang awam yang akan diperdaya oleh iblis. Abu Hurairah, jika beliau mendengar orang-orang berkata seperti tadi mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah, beliau menutup telinganya rapat-rapat dengan ujung jarinya gitu. Sekarang konon kabarnya, saya tidak hadir dalam lokal itu, tapi pengakuan dari beberapa orang mahasiswa, jika sedang belajar filsafat, mereka kadang-kadang akan berbicara tentang Allah dengan bebasnya. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, dapat didikan langsung dari Nabi. Bila ada yang berkata-kata seperti itu, dia tutup telinganya. Sedangkan mahasiswa kita dibuka lubang telinganya lebar-lebar, bahkan mungkin sambil senyum-senyum mendengar perkataan seperti itu. Maka jangan aneh setelah itu lahir orang-orang yang diyakini sebagai pendakwah, tetapi apa yang didakwahkannya justru membingungkan umat gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis memperdayai orang awam melalui jalur fanatisme, fanatik. Diceritakan kepada saya oleh kawan waktu kuliah dulu. Di kampung saya ada seorang yang dianggap sebagai orang yang luar biasa. Sebagai orang yang dianggap ahli agama. Akhirnya betul-betul dikultuskan. Maka lewat anaknya ke warung, dilihat oleh pemilik warung, anak si fulan lewat, kasih rokok 2 selop. Nah, jadi lewat aja dikasih gitu. Saking begitu fanatiknya kepada bapak si anak itu gitu. Terus saya candain, apa anaknya nggak pintar dikit, sering-sering aja lewat, mana tahu nanti dikasih beras berkarung-karung gitu.
Orang awam digiring oleh iblis kepada fanatik. Taklid a'ma, fanatik buta. Kefanatikan ini menyebar luas di tengah masyarakat. Gambaran dari fanatik itu pokoknya apa kata seseorang yang dianggap sebagai ahli agama, si A, apa kata si A, ya semuanya. Walaupun kita bacakan ini ada hadisnya, ini ada ayatnya, enggak. Pokoknya saya ngikut kata si A. Walaupun salah. Ketika saya berdialog dengan seseorang, sedang viral ya berita si Anu seperti itu. Kalau dia orang biasa mungkin nggak kita komentari, tapi dia orang yang dianggap besar. Jawabannya enteng aja. Biar saja. Beliau itu sudah sampai kepada maqam mahmuda. Sudah sampai pada kedudukan yang tinggi, dosanya udah nggak dianggap. Inilah akibat sebuah kefanatikan. Mana yang lebih mulia orang itu daripada anak Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku mendapati anakku sendiri mencuri, aku yang potong tangannya gitu. Ini ada orang yang hidup 1000 tahun, 1500 tahun jaraknya dari Rasulullah, kemudian melakukan sebuah dosa, diketahui oleh banyak orang, bahkan menjadi berita. Ketika kita sedikit komentari, udah biarin aja. Dia itu di sisi Allah sudah tidak berdosa lagi. Jadi sudah bebas melakukan apapun. Berbahayanya jika orang yang difanatiki ini menghasut orang awam. Jika ada orang yang telah terlanjur dikultuskan, kemudian dia gunakan hasadnya untuk memprovokasi, maka tidak dapat dibayangkan betapa besar fitnah yang akan terjadi. Sadarlah wahai kaum muslimin, agama Islam itu agama ilmu pengetahuan. Jangan bangga jadi orang awam. Suka duka saya dalam berdakwah di kampung sendiri. Kalau sampai sekarang, siapa yang bisa hitung? Saya mulai berdakwah semenjak kelas 2 PGAN atau kelas 2 SLTA. Saya kelas 2 SLTA pada tahun 90. Sekarang 2022. Berarti saya telah menempuh rentang waktu berdakwah di kampung saya sendiri selama 32 tahun. Suka duka banyak saya dapati. Di antaranya begini. Ketika ada sebuah amalan yang hanya berdasarkan kefanatikan, paling kurang hati kita menolak. Tapi sering kita lihat seperti itu, akhirnya ditanyakan gitu. Loh kok begini? Kok ini yang dilakukan? Saya pelajari enggak seperti ini? Ayo kita ikuti apa yang diajarkan, yang mengikut hadis, yang menurut hadis Nabi. Mana hadisnya? Saya bacakan. Mana ayatnya? Saya bacakan. Terus setelah itu, apa katanya? Oh, kita kan hidup di Minang. Di Minang adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Kemudian saya luruskan, tidak terputus sampai di situ. Sarak mengatur, adat memakai. Ada dibicarakan dalam syariat,
baru dipakai dalam adat. Oh iya memang begitu dalam Quran, oh iya memang begitu dalam hadis, tapi di kampung kita nggak bisa kita lakukan. Kalau kita lakukan, lari nanti jamaah dari masjid, lengang nanti masjid kita. Waduh Pak, waduh saudara, kalau begitu Al-Quran dan hadis Nabi berfungsi bikin orang lari. Ya sudahlah, mentang-mentang kamu belajar, saya orang awam. Ya udahlah, kamu belajar sana, biarkan kami jadi orang awam. Ditanya, dijawab, dikasih jawaban, kemana-mana pula tanggapannya. Begitulah suka duka dakwah. Dan di antara mereka sudah meninggal, dan sebahagian besar di antara mereka pada akhirnya mendapat hidayah. Saya berjenggot, apa pula dia berjenggot? Penganut aliran apa dia tuh? Untung kakek saya berjenggot. Dalam bahasa Minang dipanggil orang Angku Janggui. Saya kan cucu Angku Janggui. Saya insya Allah pewaris beliau. Kalau beliau meninggal nanti masih ada kelihatan keturunan beliau yang berjanggui. Jawaban akal-akalan, tapi untuk sementara bisa bikin aman gitu. Setelah itu orang yang dimaksud pergi umroh. Masya Allah, ternyata jenggotnya orang Arab lebih tebal dari jenggot Ustadz Zul itu rupanya. Ya udahlah, saya berjenggot pula lah setelah pulang nanti. Masya Allah. Itu yang sadar. Yang tidak sadar banyak. Kemudian ketika itu saya tambahkan, kenapa kita berjenggot? Karena sebahagian, memang tidak semua, sebahagian besar laki-laki itu sudah Allah bekali ininya sebagai ladang jenggot gitu. Kalau ditebas terus nanti tumbuhnya kasar gitu. Ya, kelakar-kelakar seperti itu ya bisa jadi alasan yang masuk akal. Akan tetapi yang kita komentari di sini adalah kefanatikan gitu. Adanya sebuah kebanggaan menjadi orang awam. Ini juga talbis iblis. Ya udahlah Bapak belajar aja lah sana. Iyalah kami ini orang kampung nih. Kami orang awam. Dah biarkan aja kami orang awam, enggak apa-apa. Tidak boleh bangga menjadi orang awam. Tidakkah kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah? Tidakkah kita ingin ditinggikan derajat kita oleh Allah? Ditinggikan derajat kita oleh Allah lantaran iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat dibanding yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari orang awam, iblis mencari orang awam untuk diperdaya dan ditanamkan kepada mereka perilaku taklid, fanatik, buta. Di antara bentuk bisikan iblis kepada orang awam, ketika Allah beri nikmat, dia bersyukur luar biasa. Tapi sedikit saja diuji, luar biasa keluh kesahnya. Begitu sikap orang awam ya. Istilahnya kalau lagi dapat banyak rezeki, karena sebagian orang awam dia mengukur rezeki itu hanya uang. Atau bahkan mungkin tidak peduli uang itu dapat dari mana. Umpamanya menang lotre. Dapat 100 juta. Sujud syukur. Alhamdulillah katanya. Kalau dulu porkas
Wah, saya ingat tuh talbis iblis terhadap orang awam. Disuruhnya orang awam ini dagang angka di pasar. Oh, agar orang lain, nanti juga ada pembahasan bahwa orang awam itu diperdaya oleh iblis dengan tampilan-tampilan. Orang awam ini tukang jual obat nih, dibisikkan oleh iblis, kamu kalau jual obat tapi juga jual yang lain untuk menarik. Dan kamu jangan lupa pakai sorban dan pakai peci putih. Kemudian dia jualan, ketika itu saya, ini kasus langsung yang saya saksikan. Ketika itu saya masih kelas 2 tadi itu, tapi udah tahu manhaj, udah belajar. Saya ke pasar masih berpakaian seragam, dengar orang jual obat, omongannya agak sedikit bikin penasaran, saya hadir, ternyata dia menjual angka yang akan keluar besok, tapi dalam amplop. Anehnya, dia berpakaian Pak Haji, pakai sorban. Anehnya dia bawa Al-Quran. Tapi yang bikin saya geram namun tidak bisa melawan, hanya penuh dada ini dengan sebuah pengingkaran. Dia buka Al-Quran, dia katakan, wahai para penonton, siapa yang sudah pandai mengaji, ayo buka Al-Quran ini, tolong perlihatkan kepada saya ayat yang mengatakan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diharamkan bagi kalian porkas. Mana ada? Mungkin bahasa Arabnya dia ingin ada ayat dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikumul burkas. Karena P tidak ada dalam bahasa Arab. Mana ada? Akhirnya saya dapat bahan kajian gitu. Tertipulah banyak orang. Ya nggak ada ya. Ya udah kalau begitu, dalam rangka mencari rezeki, ini kan rezeki. Dapat 3 angka bisa sekian, apalagi 4 angka 1 miliar. Ini saya jual rahasia nomor yang akan keluar besok. 1 amplop 2.000. Lumayan tuh kalau tahun 90, 2.000 tuh lumayan. Tapi syaratnya katanya, jangan buka di sini, nanti diintip sama yang di sebelah. Bukanya di rumah. Ternyata yang beli lebih bodoh lagi. Kenapa dilarang dibuka di situ? Nanti ketahuan. Kenapa disuruh buka di rumah? Supaya jauh jarak dia dengan si pedagang itu. Kemudian kenapa ya satu orang pun tidak ada pembeli itu yang cerdas? Harusnya dia berkata, Pak, kalau Bapak tahu angka yang akan keluar, kenapa bukan Bapak yang pasang? Kan bisa dapat 1 miliar itu Pak. Kok Bapak bersorak-sorak di sini kalau laku 100 dapat 200.000 gitu. Begitulah nasib jadi orang awam. Mudah dikibulin. Begitulah nasib orang-orang yang dibisikkan oleh syaitan, oleh iblis. Orang awam yang diperalat oleh iblis. Yakni percaya kepada dukun. Itu bisa dikategorikan sebagai dukun. Kenapa? Karena dia mengklaim tahu apa yang akan terjadi besok. Karena waktu salat sudah masuk, kita cukupkan dulu. InsyaAllah ba'da salatil isya kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita teruskan talbis iblis terhadap orang awam. Iblis mentalbis mereka agar mereka menjadi orang yang taklid, fanatik. Di antara bisikan iblis, enggak usahlah kamu belajar agama, cukup ikuti saja si fulan. Enggak usah capek-capek belajar agama, ikuti saja si fulan atau si fulanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi anehnya untuk urusan dunia
ilmu dunia, dia bisa menyuruh anaknya, bahkan membiayai anaknya ke jenjang pendidikan yang tinggi sekalipun. Tentu sungguh malang nasibnya. Dalam urusan dunia dia sangat ilmiah. Dalam urusan agama fanatik buta. Merugi. Talbis iblis terhadap orang awam. Orang awam lebih mendahulukan orang zuhud daripada ulama. Dibisikkanlah oleh iblis kepada orang awam bahwa orang zuhud itu lebih tinggi dan lebih patut untuk diikuti daripada ulama. Apalagi mereka melihat ulama melakukan sesuatu yang mubah. Lebih kurang ya pemahaman tentang zuhud di kalangan orang awam, yakni orang yang tidak lagi sibuk dengan urusan dunia. Dia sibuk beribadah sehingga sampai pucat-pucat karena beribadah, sampai bengkak betisnya, sampai pincang kakinya sebelah karena sholat malamnya hanya berbatas waktu masuknya sholat subuh. Dia tidak lagi menyibukkan diri dengan urusan dunia. Maka ketika kelihatan seorang ulama punya kedai, punya warung, serta merta orang awam ini dibisiki oleh iblis. Tuh lihat, ulama sudah terperdaya oleh dunia. Sedikit kita merenung ya. Sebahagian ulama itu anaknya banyak. Atau sebahagian tidak menikah karena tidak mau, bukan karena tidak mau. Tapi ada niat, cuman belum kesampaian. Lebih dulu maut menghampirinya. Dan tidak sedikit di antara ulama itu yang anaknya banyak. Pertanyaannya, apakah ulama itu akan mengandalkan nafkah terhadap anak-anaknya dari dakwah atau dia buka usaha? Apa haram ulama buka usaha? Apa haram ulama punya warung, jual beras, jual telur? Ya walaupun bukan beliau yang di situ, ada yang disuruh gitu. Tidak salah. Dan tidak terkecuali sebahagian kawan yang mendakwakan diri katanya sudah kajian. Dengan sangat mudah menuduh ustaz-ustaznya, waduh ustaz ini udah miring ke dunia. Tokonya banyak. Astagfirullah. Padahal kalau toko ustaz banyak, kan jamaah bisa kerja di situ. Atau sekiranya ustadz ini punya franchise, pakailah merek ustadz itu, tinggal kasih komisi. Apa salahnya? Memang berdagang haram hukumnya dalam Islam? Tidak. Berdagang itu salah satu cara untuk mencari nafkah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi iblis membisikkan kepada orang awam, kalau sudah berdagang, berbisnis, wah sibuk dengan urusan dunia. Kita tidak membicarakan orang yang memang sibuk dengan itu. Kita membicarakan jika ada seseorang yang dianggap atau seseorang yang selama ini diyakini sebagai ulama, kemudian mereka punya tempat usaha dalam hal ma'isyah, mencari pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi orang awam dibisiki oleh iblis, lihatlah tu ulama yang kamu kagumi, dia sudah sibuk dengan dunia.
Akhirnya apa? Orang awam ini diperdaya oleh iblis. Yang patut diteladani adalah si bapak itu, ulama itu. Lihatlah, dia benar-benar fokus beribadah. Sampai dia kurang tidur. Sampai tegang-tegang, bengkak-bengkak betisnya. Bahkan dari rumahnya ke masjid 3 kilo jaraknya dia jalan kaki. Walaupun banyak angkot dan ojek dia enggak mau naik. Begitulah iblis memperdaya orang awam. Lebih mengutamakan orang zuhud daripada ulama. Iya kalau betul orangnya zuhud betulan. Ini yang jadi masalah adalah zuhudan. Pura-pura zuhud gitu. Kalau ada seorang ulama yang sibuk menuntut ilmu, ada sedikit pekerjaan tapi dia tidak kaya seperti yang lain. Dia memang membatasi makannya. Karena apa? Mungkin bagi yang lain makan 1 liter itu, nasi beras 1 liter itu bisa untuk 2 orang. Tapi bagi ulama ini beras 1 liter itu bisa untuk 10 orang anaknya. Jadi mungkin masing-masing dapat sesuap 2 suap. Yang penting makan, alhamdulillah. Kemudian sibuk beliau mengajar, sibuk menuntut ilmu. Beliau jalan kaki memang karena tidak ada uang untuk naik angkot. Beliau mungkin jalan kaki punya maksud selama ini jarang olahraga, sekali-sekali saya jalan kaki. Atau memang lemah secara ekonomi. Tidak memaksakan diri. Itu memang zuhud. Tapi ada yang zuhud dibuat-buat gitu. Mobil 10 di rumah gitu. Tapi jalan kaki ke masjid, dimiring-miringin badannya, dibungkuk-bungkukkan kepalanya gitu. Itu zuhud yang dibuat-buat gitu. Atau bahkan badannya kuat, tapi dilemah-lemahkan badannya dengan berjalan bertelekan pada sebuah tongkat gitu. Dalam pandangan orang awam, lihatlah tawaduknya si fulan gitu. Padahal dalam kitab At-Tawadhu' wa Manzilatuhu Minad Din yang dikarang oleh Syekh Husain bin Udah Al-Wa'isyah, siapa yang menampak-nampakkan ketawaduan, pada hakikatnya dia itu yang sombong gitu, takabur gitu. Tawadhu' itu bukan untuk dinampak-nampakkan, memang asli adanya, bukan dibuat-buat gitu. Talbis iblis terhadap orang awam lebih mendahulukan orang zuhud dibanding ulama. Apalagi mereka melihat celah ulama dalam pandangan mereka telah tergiur oleh dunia. Selanjutnya, talbisuhu alaihim fi qadhihim al-ulama. Talbis iblis terhadap orang awam yang suka mencela ulama. Tadi sudah kita singgung di awal. Talbis iblis terhadap orang awam, yakni mereka suka mencela ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Imam Ali berkata, An-nasu thalathah. Manusia itu tergolong ke dalam 3 macam. Fa'alimun rabbani, ulama rabbani. Siapa yang dimaksud dengan ulama rabbani? Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Bagaimana ulama pewaris Nabi? Nabi dalam dakwahnya mendakwahkan tauhid sebagai prioritas utama dan memberantas kesyirikan. Kemudian Nabi beramal sesuai tuntunan syariat, sesuai tuntunan wahyu, tidak dibuat-buat sendiri. Jadi ulama rabbani
adalah ulama yang mendakwahkan tauhid, ulama yang beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Itu ulama Rabbani. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu 3 golongan. 1, ulama Rabbani, ulama yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin, pencari ilmu yang berada di jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk para pencari ilmu yang berada di jalan yang lurus. Yang ketiga, wa hamajun ri'a atba'u kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rih lam yastadi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Yang ketiga, ini terjemahannya ke dalam bahasa kita, manusia sampah yang tak berguna, yang membebek saja kerjaannya gitu, yang larut bersama setiap arus angin, kemana angin kencang dia ikut ke sana gitu. Yang tidak punya lentera ilmu, tidak pula punya sandaran kuat. Ini kata Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian kata Abu Darda, Anil Hasan, dari Al Hasan, anna Abu Darda qala, sesungguhnya Abu Ad-Darda berkata, kun aliman au muta'alliman au muhibban au muttabi'an wala takunil khamis fatahlik. Qala qultu lil Hasan manil khamis? Qala al mubtadi'. Berkata Abu Darda bahwasanya, berkata dari Al Hasan bahwasanya Abu Ad-Darda berkata, jadilah orang yang berilmu atau orang yang belajar ilmu, atau pecinta ilmu, atau orang yang mengikuti orang yang mencintai dan belajar ilmu. Dan jangan jadi orang yang kelima, sehingga engkau akan binasa. Ditanya, yang kelima itu siapa? Abu Ad-Darda menjawab, ahlu bid'ah, pelaku bid'ah. Nah, iblis membisikkan kepada orang awam, mereka mencela ulama. Padahal Allah mempersaksikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut pada Allah adalah ulama. Allah mempersaksikan bahwa hamba yang paling takut adalah ulama. Adapun iblis membisikkan kepada orang awam untuk mencela ulama. Di dalam kitab Talbis Iblis ini juga dibahas. Saya telah menghitung presentasenya. Buku yang berisi hampir 500 halaman ini, lebih dari 200 halaman membicarakan tentang kesesatan sufi. Di mana dalam buku ini dikisahkan betapa orang-orang sufi dia kubur buku-buku, kitab-kitab dia kubur, nggak perlu kitab ini katanya. Artinya apa? Mereka meremehkan ilmu gitu. Mereka cukup fanatik, ikut satu orang cukup gitu. Siapa gurunya, siapa yang dapat mimpi tadi malam, udah ikuti, cukup, nggak usah belajar, bikin bingung aja, dikuburkan buku-buku itu, bahkan dibakar gitu, bahkan dibuang ke sungai. Ini loh, Imam Ibnul Jauzi ini mengungkapkan ini 900 tahun yang lalu.
Orang awam yang dibisiki oleh iblis untuk mencela ulama. Sekarang ada tidak orang-orang awam yang pandai mencela ulama? Atau lancang mencela ulama? Tentu sekali lagi yang dimaksud adalah ulama Rabbani, ulama pewaris Nabi. Itu yang mereka caci maki, mereka hina. Saya pernah membaca sebuah komentar di media sosial tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Oh, si Albani tukang jam itu ya. Nah, gitu lebih kurang. Itu yang ngomong itu orang awam, beraninya menghina ulama gitu. Oh, Syekh bin Baz yang buta itu ya. Di dunia saja sudah dibutakan oleh Allah, apalagi di akhirat. Katanya, kata orang awam berdasarkan bisikan iblis. Saya hadir pada musim haji tahun 95. Dalam kajian Syekh Ibnu Baz di Mina. Dalam tenda sebelum ke Arafah. Ketika itu saya saksikan luasnya ilmu beliau. Walaupun secara zahir matanya buta, tetapi ketika dibacakan oleh seseorang sebuah kitab di samping beliau, semuanya pindah ke dalam otaknya seperti air yang ditumpahkan ke dalam gelas. Ini kita ini matanya melek-melek gini, tapi pekak-pekaknya luar biasa. Pandai pula menghina gitu. Saya menyaksikan langsung. Lidahnya nggak bisa dia jaga. Ulama besar dihina. Dalam keadaan buta, ilmu pindah ke dia, ke beliau. Seperti air yang dicurahkan dari teko ke dalam gelas. Kita aja beratus-ratus kali disuruh menghafal sebuah hadis saja nggak hafal-hafal gitu. 4 tahun di pondok tahfiz 10 juz nggak dapat gitu. Pandai pula angin-angin ulama ini. Sadarlah Anda, sesungguhnya Anda sedang diperalat oleh iblis. Itulah talbis iblis terhadap orang awam dengan lancangnya mereka menghina ulama. Iblis terus menerus mentalbis orang awam. Iblis mentalbis orang awam. Cukuplah kamu berbuat satu kebaikan saja, udah cukup. Bangun sebuah masjid, ya udah cukup. Setelah itu kamu mau jadi ahli maksiat, mau apa, sudah. Coba bayangkan betapa banyak orang dan sampai kapan orang sholat di masjid itu mengalir terus pahalanya untuk kamu. Kemudian dibisikkan, tahu nggak kamu Allah tuh maha pengampun. Sering-sering aja minta ampun. Nah, sekarang maksiat, besok minta ampun lagi. Jadi seakan-akan tidak merasa bersalah dalam melakukan atau dengan mudah sekali melakukan kemaksiatan. Makanya yang paling takut pada Allah adalah ulama, orang berilmu. Dia tahu apa yang diharamkan Allah, pasti akan mendapatkan balasan yang buruk, balasan yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dianggap enteng saja gitu. Jadi di antara talbis iblis terhadap orang awam adalah dia merasa bebas melakukan maksiat. Enggak apa-apa, saya kan orang awam, saya enggak tahu. Saya enggak tahu kalau itu salah gitu. Begitu terus. Yalah tolong dimaklumi, saya kan awam. Tanpa mau belajar. Dan yang saya komentari adalah sebahagian dari kita. Jangan dikira kita juga enggak kena talbis loh. Di antara talbis iblis terhadap orang-orang yang sudah hadir dalam kajian adalah semangatnya menggebu-gebu, enggak karu-karuan gitu. Saya ingin katakan, apakah setiap ustadz yang ngisi kajian itu malaikat? Bukan. Bukan malaikat. Berarti tidak terlepas dari dosa.
Kadang ada orang yang padahal entah kayak apa masa lalunya. Alhamdulillah hijrah. Tapi hijrah dia tidak diikuti dengan selalu berada dalam majelis ilmu, tidak diikuti dengan akhlak yang mulia, akhirnya menjadi liar. Kata-katanya tidak terkendali. Cepat menghukumi dengan terburu-buru. Itu ustaz apa tuh? Nyesal saya dapat ilmu dari dia. Mendingan saya berkawan sama tetangga yang tidak beragama Islam. Loh, itu semangat apa namanya tuh? Begitulah cara syaitan dalam mentalbis seseorang walaupun sudah ngaji. Jadi perlu memang keistiqomahan. Kita alhamdulillah sudah mengetahui manhaj yang benar. Tapi selanjutnya adalah mengiringinya dengan akhlak yang mulia. Kalau tidak, orang akan menghukumi, oh begitu ya katanya orang kajian tuh, begitu akhlaknya gitu. Jangan dikira kita tidak kena. Bahkan ulama pun tidak selamat dari talbis iblis. Dihintai oleh dia. Umpamanya dalam sebuah dialog atau diskusi. Sampai kepada pembahasan yang sangat alot. Bisa saja salah satu mengatakan, saya kan hebat dalam urusan ini secara emosi gitu. Saya lebih paham dari kamu dalam urusan ini. Jadi saya yang betul, kamu salah. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Saya pernah menyaksikan dua orang berdiskusi. Yang satunya S3 doktor, yang satunya S2. Kami meyakini kebenaran itu terlihat pada yang S2. Tapi apa kata yang doktor? Saya kan ahlinya dalam urusan ini. Jadi kamu nggak berhak memutuskan gitu. Kita bengong semua. Segitunya gitu. Apalagi kita ini. Makanya hati-hati ikhwan sekalian. Lebih baik tahan diri dalam berbicara, dalam bersikap. Jangan terburu-buru. Konsultasikan, tanyakan. Apalagi di saat-saat sedang dakwah ini sedang diterpa oleh banyak fitnah. Orang awam difitnah oleh iblis untuk mengatakan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itu orang yang bikin ajaran baru. Gitu. Itu orang yang begini dan begitu. Hati-hati kita bahwa iblis tak tidur. Dia senantiasa selalu menggoda, mengawasi, mengganggu kita. Bahkan beliau membahas talbis iblis terhadap pengangguran. Talbis iblis terhadap pengangguran. Capek kan kamu kerja? Walaupun kamu udah berusaha untuk sholat 5 kali sehari semalam, tapi tetap saja nasibmu nggak berubah kan? Makanya jangan jadi pengangguran. Pengangguran yang tetap pengangguran yang taat beribadah, dia taat dalam ibadah secara zahir nampak, tapi dia pengangguran itu, hati-hati. Bisa ditalbis oleh iblis. Nanti dia arahkan ke mencuri. Nggak apa-apa ngambil sedikit sekedar keperluan. Hati-hati, mencuri ya mencuri gitu. Sebetulnya kenapa ada pengangguran? Karena juga ditalbis oleh iblis. Kamu kan sekolahmu tinggi, masa jual es keliling? Akhirnya pengangguran. Kamu kan alumni Madinah, kok ngajarnya di SDIT? Mestinya kamu ngajar minimal SLTA. Akhirnya karena nolak ngajar di SDIT jadi pengangguran. Banyak sekali caranya untuk mengganggu dan mentalbis kita. Maka hati-hatilah. Apalagi kita-kita yang sudah punya tanggung jawab terhadap anak dan istri. Lakukanlah hal-hal yang positif. Bekerjalah sungguh-sungguh. Mencari ma'isyah yang penting halal. Nggak ada gengsi-gengsi. Hati-hati talbis iblis terhadap
para penganggur. Jangan bilang sama istri, sabar aja lah dek, yang penting abang ini kan solehin. Manhat abang udah lurus, tapi nggak dikasih makan anak orang. Gimana caranya? Uang sekolah anak nunggak 10 bulan. Dikasih kerjaan nggak cocok, itu sama saya maunya yang itu. Itu talbis ya ikhwan. Merana anak istri, padahal kesempatan untuk kerja banyak. Jadi nggak ada gengsi-gengsi, yang penting halal. Lihatlah Syekh Albani, lihatlah Syekh Ahmad Deedat. Mereka bekerja gitu. Dan bekerja itu untuk menutupi keperluan kehidupan ma'isyah mereka, kebutuhan mereka. Ikhwah sekalian, setelah kita bahas panjang lebar, ternyata memang rendah sekali ternyata keadaan, atau buruk sekali keadaan jika seseorang merasa bangga menjadi orang awam. Maka berusahalah menjadi orang yang berilmu agama. Kalau menguasai pula ilmu umum, menguasai ilmu agama, Masya Allah, luar biasa. Maka mari kita tinggalkan kebodohan. Kita terus memanfaatkan setiap waktu kita untuk menjadi orang berilmu untuk akhirat kita, dan tentu tanpa melupakan dunia tempat kita menimba atau mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, kebaikan sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Semoga Allah SWT memaafkan kesalahan kelalaian kita selama ini, dan banyak-banyaklah berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Oleh sebab itu perbanyak zikir. Jangan biarkan hati kita kosong dari zikir. Jangan pernah keluar kata-kata dari mulut kita bosan, bosan. Kalau sudah bosan berarti nggak zikir. Coba zikir, mana ada keluar kata bosan. Untuk mengucapkan kata bosan itu sudah menyingkirkan satu zikir. Kan ada orang katanya bosan, ini bosan, akhirnya nonton, akhirnya main sepak bola, akhirnya kesana kemari. Kok bosan dalam kebaikan? Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Astagfirullah. Kalau nggak ada kerjaan lain ya udah istighfar aja 1000 kali gitu, 2000 kali, 3000 kali. Semoga Allah menjaga kita dan memaafkan kesalahan kita. Semoga Allah memudahkan kita dalam talabul ilmi syar'i, sehingga kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang awam yang sangat mudah diperalat oleh iblis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.